Pak Anwar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. Seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga dengan berdoa apa yang kita dapat diberkahi oleh Allah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Pak Anwar Sadat selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Pak Anwar. Siap, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Anwar. Sama-sama, Pak. Oke, saya lihat kayaknya masih belum semangat pagi-pagi nih. Kristina kayaknya. Kita awali dengan yel-yel ya. Bapak punya yel-yel ini. Semuanya tangannya di atas. Diangkat seperti ini, seperti Bapak ya. Kalau Bapak bilang Indonesia, jawab sehat. Kalau Bapak bilang matematika, mudah. Kalau Bapak bilang kelas 7, sukses luar biasa. Oke, siap ya? Siap. Siap ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Indonesia. Sehat. Sehat. Matematika. Mudah. Kelas 7A. Sukses. Sukses luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sudah mulai kelihatan semangatnya dan senyum-senyumnya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kristina. Hadir Pak Heri. Iya, semangat sekali. Lian, gimana Lian? Ada Lian ya? Iya. Genting mana? Ada. Hadir, Pak. Bisa? Hadir. Ada ya? Hadir, Pak. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang himpunan. Ada yang masih tahu apa itu himpunan, anak-anak? Tika, apa itu himpunan Tika? Himpunan itu kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Iya, bagus sekali, luar biasa. Bagaimana Kristina? Pendapat Tika betul atau salah? Betul Pak Heri, karena kalau tidak didefinisikan dengan jelas itu, misalkan kumpulan cewek cantik di grup ini, kan relatif cantik itu. Relatif ya, nanti Pak Heri salah-salah ngumpulkannya ya, Dak. Iya, bagus sekali. Oke, luar biasa. Yang lain paham ya himpunan ya? Kumpulan Iya, paham, Pak. Definisi dengan jelas. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Jadi aljabar ini merupakan pembelajaran pertama di kelas 7 ini yang merupakan ada simbolnya. Kalau di SD belum pernah ya, ada X dan Y dan sebagainya ya. Sudah pernah belum belajar masalah itu? Di SD kemarin? Belum, Pak. Belum pernah ya, paling misalnya menjumlahkan bilangan bulan, mengalihkan bilangan bulan dan sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan kali ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal bentuk aljabar. Jadi dalam pembelajaran ini ada beberapa kompetensi dasar, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, menggunakan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Kemudian indikator kompetensinya ini dapat dibaca nanti. Kemudian tujuan bentuk aljabar ini merupakan materi pertama dipelajari di SMP, karena di SD belum pernah. Oke, jadi banyak sekali manfaatnya belajar bentuk aljabar ini. Kalau kalian nanti anak-anak ingin melanjutkan ke SMA, misalnya Bu Kristina mau ngambil jurusan IPA, pasti bertemu misalnya di fisika, ada bentuk-bentuk aljabar, bagaimana menentukan jarak, kecepatan dan sebagainya. Bapak ini. Oke, selanjutnya kita lihat ilustrasi yang kedua. Ini saya minta Bu Kristina aja yang baca, karena Bu Kristina ini selalu semangat menjadi motivasi untuk kawan-kawannya. Baik Pak. Setelah pelajaran matematika berakhir, Andi dan Rudi diminta
diminta tolong oleh ibu gurunya untuk membeli buku tulis, pensil, dan penghapus di koperasi sekolah untuk dibagikan kepada anak-anak kelas 7. Andi membeli 2 pak buku tulis, 1 pak pensil, dan 5 penghapus. Sedangkan Rudi, dia membeli 2 pak buku tulis, 2 pak pensil, dan 3 penghapus. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pensil, dan penghapus yang dibawa Andi dan Rudi. Anggaplah jumlah buku dan pensil setiap pak masing-masing adalah sama. Iya, makasih ya Kristina. Dan penghapus. Jadi dalam kasus ini kita bisa misalkan dulu, misalnya buku ini kita misalkan apa? X ya. Kita anggap yang biasa aja ya. Kita misalkan X. Ya Umi ya. Ya Pak. Iya, kemudian pensil kita misalkan Y. Jadi bisa kita bentuk aljabarnya seperti ini. 4X ditambah 3Y ditambah 8. Nah, dari ilustrasi di atas diperoleh bentuk aljabar seperti ini. Sekarang saya tanya, Andri, dari mana dapat 4X-nya? Iya Pak. Andri. Tadi Andinya beli berapa buku? 2 pak Pak. 2 pak. Kemudian Rudi beli 2 pak. Jadi Iya. 2 tambah 2 menjadi 4 Pak. 4 pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali, luar biasa Andri. Kemudian 3Y. Desi ada Desi? Ya Pak. Desi mana? Ya Desi. Dari mana dapat 3Y Desi? Kita lihat lagi ilustrasinya. Dari pensil. Andi membeli berapa pensil? Andri beli 1 pensil. 2 pak. 1 Kemudian Rudi beli 2 pak beli 2 pak pensil. Jadi 1 ditambah 2 menjadi 3. 3 X. Ya itu ini didapat dari ilustrasi tadi ya. Paham ya? Paham Pak. 4X ditambah 3Y ditambah 8 ini dapat dari ilustrasi tadi. Kemudian dapat 8. Anwar Sadat, dari mana Anwar Sadat dapat? Andi beli berapa penghapusnya? Penghapusnya 5 ya Pak ya? Iya. Kemudian Rudi beli berapa? 3. 5 tambah 3, 8 ya Pak ya? Iya, bagus sekali Anwar. Berarti menyimak dari tadi apa yang dibacakan oleh Pak dan dijelaskan oleh Bapak. Oke, selanjutnya dari bentuk aljabar ini kita bisa tentukan apa yang dimaksud dengan variabel. Variabelnya apa? Kan sudah Bapak bagikan bahan ajarnya. Yang disebut variabelnya yang mana? X ya Pak ya, kalau nggak salah ya. X ya, X Y, ya. Pak. X dan Y, bagus sekali Umi. Kemudian kita lanjut lagi dari ilustrasi yang kita Rudi dengan Andi tadi, kita bisa tentukan juga apa yang dimaksud dengan koefisien. Koefisiennya berapa? Tika, yang mana yang dimaksud koefisien Tika? Koefisiennya yang 4 dan 3 Pak. Iya, koefisien 4 dan 3 atau bilangan yang mempunyai variabel. Oke, selanjutnya ini yang disebut konstanta dari 4X ditambah 3Y ditambah 8 itu yang mana? Yang 8 Pak. Iya, bagus sekali, luar biasa. Jadi yang 8, konstanta itu apa? Kalau dilihat dari sini, konstanta itu apa? Konstanta itu suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel Pak. Bagus sekali, luar biasa. Oke, kayaknya untuk sebagai pengantar materi dari Bapak cukup. Ada pertanyaan sebelum kita ke pembagian kelompoknya? Cukup Pak. Yang lain gimana? Cukup Pak. Cukup ya?
Kalau cukup, kelompok dulu terlebih dahulu. Silakan nanti dikerjakan LKPD-nya, Bapak beri waktu 15 menit. Silakan diskusi antar teman di kelompoknya. Kemudian nanti Bapak beri waktu 10 menit untuk presentasi kelompoknya masing-masing atau yang mewakili. Nanti kalau memang ada waktunya, tiga kelompoknya maju ya. Tapi kalau memang waktunya nggak cukup, cukup satu yang mewakili. Tika, gimana kelompok Tika? Iya, Pak. Atau sudah siap presentasi? Siap, Pak. Oh ya, siap. Kalau siap, kita mulai ya. Kawan-kawannya silakan perhatikan apa yang dikerjakan oleh kelompok Tika dan kawan-kawan. Silakan Tika dipresentasikan. Kawan-kawannya menyimak ya, kawan yang lain ya, kelompok yang lain ya. Iya, Pak. Halo, silakan Tika. Pertama, di sini tugasnya banyaknya pulpen Ani ada 2 dus, banyaknya pulpen Rida 2 dus dan 3 pulpen, berarti banyaknya punya Sirina 1 dus pulpen dan 2 pulpen. Jadi kalau ditulis koefisiennya 1 dan 2. Konstantanya tidak ada, Pak. Iya. Oke, gimana kelompok yang lain? Paham ya? Iya, Pak. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, berhubung waktu pertemuan hari ini kita cukupkan batas ini, tetapi kita simpulkan dulu. Kita hari ini sudah belajar apa gitu. Ada yang mau menyimpulkan apa itu bentuk aljabar? Ada yang masih ingat bentuk aljabar dari pembelajaran yang telah kita bahas ini? Kristina? Kristina, halo. Atau Tika? Ya, Kristina, silakan Kristina. Apa itu bentuk aljabar, Kristina, atau yang lain? Aljabar adalah salah satu cabang matematika tentang cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan simbol. Betul tidak, Bapak? Oke. Bagus. Yang lain gimana? Iya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang memuat huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya, ya. Kemudian dalam bentuk aljabar tadi ada variabel. Ada yang masih ingat apa itu variabel? Halo. Andri, variabel apa Andri? Simbol ya, Pak. Iya, Huruf boleh nggak, Pak? Huruf, Pak. Boleh, tapi kalau yang lebih intinya lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Misalnya ada X, A, B dan sampai Z. Kemudian koefisien. Koefisien apa, Umi? Koefisien ya, Umi? Koefisien bilangan yang menyertai variabel bukan, Pak? Iya, bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel yang terletak di sebelah kiri atau di depan variabel. Kemudian terakhir konstanta. Depi ini kayaknya nggak terlihat senyumnya. Iya, Pak, sinyalnya lunglep di sini. Iya. Apa itu konstanta, Depi? Iya, konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel, Pak. Iya, suatu bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Oke, itu tadi Bapak telah kirimkan kuis di grup. Nanti silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sampai jam 12. Nanti silakan diskusi dengan kawan-kawannya. Atau memang kalau ada kendala, silakan dijawab Pak Heri sendiri. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang di aljabar, tapi kita udah memahami operasi bentuk aljabar, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, saya kira berhubung waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama.